Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita kali ini. Ini episode kita yang kedua. Nah, jadi topik kita kali ini spesial banget nih. Judulnya itu adalah apa yang bisa kita lakuin untuk membuat PU lebih baik dan lebih kuat. Jadi kita akan ngobrol santai tapi bermakna tentang pembelajaran yang udah kita dapat hari ini, yaitu pengalaman kita sebagai calon ASN dan langkah-langkah apa yang bisa kita ambil biar Kementerian PU ini semakin maju. Nah, hari ini aku nggak sendirian seperti biasanya. Aku ditemenin sama 6 teman-teman aku. Eh, Ayo langsung aja kita mulai ya. Jadi ini kita langsung masuk ke eh, topik kita yang pertama. Jadi sebelum kita dengar pengalaman dari teman-teman, kita boleh bahas dulu nih, apa sih peran ASN muda untuk negara kita ini? Kenapa penting banget ya? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Eh, Boleh saya Kak? Oke, ya silakan Bang Fauzi. Eh, oke Kak, mungkin saya di sini coba ya menjelaskan pertanyaan Kakak. Kalau menurut saya, ASN muda itu kan ibarat mesin baru di sebuah organisasi Kak. Kita punya energi, semangat, dan akses ke teknologi yang mungkin belum terlalu familiar di generasi sebelumnya. Misalnya seperti aku pernah magang di sebuah proyek pembangunan jalan, dan aku lihat masih banyak proses manual yang bisa dipercepat dengan cara digitalisasi. Dari situ saya mikir, kita sebagai ASN muda bisa menawarkan solusi seperti aplikasi monitoring proyek atau sistem laporan yang berbasis cloud, Kak. Jadi peran kita itu bukan sekedar menjalankan aturan yang ada, tapi juga membawa cara-cara baru supaya PU bisa lebih adaptif dan efisien. Dan yang terpenting, kita harus berani juga untuk menyuarakan ide-ide atau gagasan itu, meskipun mungkin awalnya terdengar kecil ataupun sederhana. Terima kasih, Kak. Oke, makasih ya Bang Fauzi. Jadi itu kenapa peran ASN itu penting banget buat di negara kita. Nah, jadi ini kita masuk ke topik selanjutnya. Sekarang nih kita masuk ke nilai yang paling penting dan paling sering banget dibahas di Latsar, itu tentang integritas. Kalau menurut teman-teman gimana sih integritas itu? Oke, baik Kak. Mungkin saya bisa bantu jawab ya untuk integritas. Pentingnya integritas di kehidupan kita sehari-hari. Jadi, integritas itu kan fondasi utama. Dari pelatihan kemarin, aku belajar kalau ASN nggak jujur itu nggak patuh pada aturan, kepercayaan publik bisa hilang. Aku pernah lihat kasus kecil di kantor lama, di mana laporan keuangan telah dikumpulkan karena ada yang asal tanda tangan tanpa cek data. Akibatnya, revisi besar-besaran harus dilakukan, bikin kerjaan jadi menumpuk kan. Ya itu aku sadar integritas nggak cuma soal jujur, tapi juga teliti, tanggung jawab, dan mau belajar dari kesalahan. Kalau kali ini jaga, pekerjaan jadi lebih rapi dan kepercayaan publik kan semakin kuat. Mungkin seperti itu Kak ya, kalau dari integritas. Oke. Boleh nambahin nggak, Kak? Oh, boleh Kak. Mungkin integritas tuh nggak cuma itu aja ya. Integritas itu juga soal konsisten antara ucapan dan juga tindakan. Kalau kita mau melayani masyarakat dengan baik, ya kita harus benar-benar dilakukan, bukan cuma slogan. Uh, aku pernah ingat waktu itu ada program pengabdian masyarakat. Nah, di situ ada warga yang bilang ASN tuh biasanya janji doang. Nah, dari itu aku bertekad nanti ya kalau aku jadi seorang ASN, aku ingin buktikan sebaliknya bahwa ASN itu bisa diandalkan juga. Hmm, bener banget tuh dari Bang Ahmad sama Kak Aisyah. Kalau integritas itu memang kelihatannya sederhana, tapi pengaruhnya luar biasa banget buat kehidupan sehari-hari kita ya kan. Terus kita lanjut ke nilai gotong royong. Dalam konteks PU, gimana sih cara menerapkannya? Coba kalau Kak Amel tahu nggak gimana cara penerapannya? Oh, baik, terima kasih. Kalau menurut aku sih gotong royong itu bukan cuma kerjasama antar pegawai ya, tapi juga dengan masyarakat dan juga stakeholder lain tentunya. Waktu ikut kunjungan lapangan contohnya, aku lihat
proyek pembangunan jembatan yang melibatkan warga untuk pengawasan progresnya. Mereka tuh kasih masukan soal akses jalan sementara supaya nggak mengganggu aktivitas harian di sana gitu. Hal kecil ini tapi kayak dampaknya sangat besar seperti itu. Kalau semua pihak merasa dilibatkan, hasil pembangunan juga bukan cuma bagus karena fisiknya, tapi juga diterima oleh masyarakat dengan bangga tentunya. Oke, seperti itu sih, Kak. Iya, bener banget ya Kak Amel. Karena eh, jadi kita nggak bisa kerja sendiri-sendiri, harus bareng-bareng biar hasilnya tuh maksimal dan optimal juga tentunya gitu ya. Nah, jadi sebelumnya ini kan kita ada belajar tentang algoritma kebangsaan juga. Ada yang bisa ceritain nggak gimana sih konsep ini bisa diterapkan di Kementerian Pekerjaan Umum? Oh, izin Kak, Hmm. mungkin saya bisa mau menjelaskan sedikit ya untuk terkait algoritma kebangsaan ini. Algoritma algoritma kebangsaan itu intinya kan membangun pola pikir, sikap, dan perilaku yang mendukung nilai-nilai bangsa. Nah, di era digital ini kita bisa bikin konten positif lah tentang PU. Jadi bukan cuma laporan proyek, tapi juga bikin cerita inspiratif tentang bagaimana pembangunan membawa harapan untuk masyarakat kita. Nah, dulu aku pernah coba bikin video pendek tentang proyek pembangunan bendungan di daerahku. Videonya simple, cuman menunjukkan proses dan manfaatnya untuk warga sekitar. Nah, ternyata banyak yang nonton dan kasih komentar positif. Jadi dari situ aku simpulkan dan bahwa aku percaya media sosial itu bisa jadi sarana untuk membangun citra baik PU. Ya, setelah gitu kan. Eh, izin menambahkan kayak saya Oh setuju ya. sih dengan pendapatnya Bang Arianto tadi ya. Bahkan di platform seperti TikTok ataupun Instagram itu konten positif bisa banget diterima kalau dikemas dengan menarik ya. Misalnya contohnya cerita pekerja lapangan yang berjuang membangun jalan di daerah terpencil gitu. Itu bisa buat publik atau masyarakat merasa dekat dengan PU gitu Kak. Keren juga ya Oke, kalau oke. emang itu bisa dilakuin ya Bang ya. Betul Kak. Ya, Nah, benar. jadi selain itu juga kan ada salah satu tantangan besar buat ASN itu gimana memberikan pelayanan yang inklusif. Nah, menurut teman-teman nih, gimana sih pandangannya? Mungkin izin menjawab Kak. Saya mau Hmm. menjawab pertanyaan Kakak barusan. Kalau menurut saya pelayanan inklusif itu kan berarti semua orang bisa merasa dihargai. Contoh sederhananya gini, misal menyediakan fasilitas bagi penyandang orang-orang disabilitas kan, atau membuat layanan informasi yang mudah diakses untuk semua kalangan. Saya pernah lihat dulu di salah satu unit pelayanan publik itu, mereka itu menyediakan jalur khusus untuk lansia dan penyandang disabilitas. Itu emang sangat membantu sih bagi orang-orang disabilitas ya Kak. Itu tuh nggak rumit, tapi bikin mereka merasa diperhatikan. Hal-hal kecil seperti itu kan bisa meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap PU sendiri. Gitu Kak. Iya, benar sih. Karena kalau menurut dari cerita Bang Fauzi tadi, inklusif itu bukan sekedar pilihan, tapi juga kewajiban buat semua masyarakat ya Bang ya. Ya, betul Kak. Nah, jadi ini ada nih bagian yang paling penting, eh, yaitu perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Pernah dengar nggak kata-kata itu kan semuanya pasti. Nah, ada nggak yang mau berbagi sedikit pengalaman tentang perubahan di dalam diri pribadi gitu? Oke Kak, baik Kak, aku mau cerita pengalaman pribadi aku ya. Jadi aku pribadi belajar bahwa hal kecil bisa membawa dampak yang besar. Misalnya kita membiasakan diri dengan bekerja rapi, tertib administrasi, dan mau belajar hal baru, termasuk teknologi. Karena dari situ kan bisa menular ke lingkungan kerja kita ya. Dulu aku termasuk orang yang suka menunda-nunda pekerjaan, tapi setelah ikut pelatihan dan diskusi tentang etos kerja, aku coba udah ubah kebiasaan itu semua. Sekarang aku mulai dengan membuat daftar tugas harian dan menyelesaikan satu persatu. Efeknya kerjaan jadi selesai lebih cepat dan stres juga berkurang gitu Kak. Ya, benar sih Bang. Karena emang
kalau perubahan-perubahan apalagi yang positif gitu ya, pasti menular di lingkungan tuh, khususnya di lingkungan kerja kita gitu ya. Jadi bisa jadi nanti satu kantor jadi ikut perubahan abang gitu ya. Nah, jadi kalau kita simpulkan nih, dari cerita-cerita teman-teman tadi, apa sih kira-kira hal yang paling penting untuk membuat PU agar lebih baik dan lebih kuat? Ada yang bisa bantu nggak untuk dijawab? Boleh, Kak. Mungkin kalau menurut aku nih yang pertama dari integritas dan transparansi ya, karena Mm-mm. itu akan meningkatkan kepercayaan publik juga. Karena kalau kita bisa Oke. jaga integritas dan transparansi, kepercayaan publik pun akan ikut dengan sendirinya gitu. Karena pada akhirnya Mm-mm. kepercayaan itu nggak bisa dibeli kan, tapi dibangun pelan-pelan lewat sikap kita masing-masing. Iya sih, benar-benar. Itu sih, Kak. Mm-mm. Izin aku kayaknya singkat aja Kak. Jadi yang bisa aku simpulkan itu kolaborasi dan gotong royong karena kita nggak bisa kerja sendiri ya, apalagi di lingkungan PU yang sangat banyak rumit dan administrasinya lengkap seperti itu Kak. Oke. Ada lagi yang mau nambahin nggak? Boleh nambahin, Kak? Oh, boleh, boleh. Kayak apa? Inovasi Mm. digital dan Mm. promosi PU sebagai nilai positif ya biar PU semakin relevan dengan zaman. Dan inovasi digital sendiri pun dapat membantu kita untuk bekerja lebih cepat, transparan, dan lebih akurat. Di mana di PU sendiri pun sebenarnya sudah menerapkan digitalisasi mulai dari sistem perencanaan, monitoring proyek, BIM, sampai ke aplikasi pengaduan masyarakat. Gitu, Kak. Oke, masih Izin ada yang Kak mau Vivi, nambahin? saya juga Oh, mau oke, nambahin ya. oke, boleh. Untuk pelayanan inklusif dan empati kepada masyarakat, karena kita sebagai seorang insan PU itu, masyarakat adalah inti dari semua pembangunan kita. Sebagai seorang pelayan publik, bukan sekedar hanya menjalankan tugas administratif, tetapi kita mendapat amanah untuk memberi manfaat nyata bagi masyarakat umum. Oke. Mungkin keren banget ya kesimpulan dari teman-teman kita semua tadi. Jadi intinya itu bahwa kita belajar bahwa memperkuat PU itu bukan cuma tugas satu orang atau satu unit saja, tapi tanggung jawab bersama. Nah, itu tuh dimulai dari diri sendiri, nilai yang kita pegang, sampai cara kita melayani masyarakat, dan juga cara kita bisa menerapkan hal-hal tersebut ke dalam diri kita sendiri. Nah, mungkin itu aja. Sekian podcast dari kelompok satu. Sampai sampai jumpa di episode berikutnya dan mari kita wujudkan PU yang lebih baik, lebih kuat dan lebih membanggakan. Dadah semuanya.